Selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel dan Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah tema. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang mengendalikan indera. Nah, untuk itu telah hadir narasumber di studio, narasumber yang sangat luar biasa buat saya. Selamat malam Ibu Brenda Imaikrey. Selamat malam Mbak Angel. Iya, selalu tampil segar dan cantik. Terima kasih, sama-sama. Iya, nah Ibu Brenda adalah seorang Certified Clinical Hypnotherapist. Ya, Ibu Brenda, tema manajemen pada malam hari ini adalah tentang mengendalikan indera. Oke. Nah, untuk awal perbincangan kita pada malam hari ini, mungkin apa sih Bu sebenarnya yang dimaksud dengan indera? Indra, oke. Jadi seperti yang umum ketahui, kita manusia yang umum ini, yang umum saya bicarakan umum dulu. Kita ada 5 indera. Indra mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, telinga untuk mendengar, 4, dan kelima adalah kulit untuk merasakan, merasakan sentuhan. Oke. Ada lagi indera yang sebenarnya yang terpenting. Itu adalah indera pikiran. Karena ini merupakan salah satu bentuk indera sebenarnya. Dan ini yang sering disebut orang sebagai indera keenam. Indera keenam. Iya, jadi kemampuan-kemampuan untuk mengetahui. Karena kemampuan ini ada di dalam bagian dari pikirannya itu. Sehingga itu yang menyebabkan dia bisa melihat yang tidak biasa dilihat oleh mata kasat. Bisa mendengar yang tidak didengar oleh telinga kasat, bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang-orang biasa. Jadi ada orang yang punya indera keenam ini. Dan sering-sering kalau dari kecil, misalnya ada anak kecil, Bu atau Ma atau Pa atau siapa, di situ ada orang tua, jalan atau apa lagi diem atau lagi sedih atau lagi apa. Kita sering bilang, kamu ngawur aja, ngomong sembarangan gitu. Ditepis dan anak itu merasa frustrasi. Karena dia bilang yang sesungguhnya tapi dikasih tahu sama gurunya atau orang tuanya dia itu ngawur. Padahal kalau misalnya dibawa ke, ini baru kejadian minggu ini ada beberapa anak yang memang punya kemampuan itu. Dan saya bilang kalau memang punya kemampuan itu nggak apa-apa. Doakan saja, karena mereka itu bekerja dengan vibration, dengan getaran-getaran. Makhluk-makhluk itu dengan kita, ini ada hubungannya dengan getaran. Jadi itu yang bisa saya katakan doa, sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena itu yang bisa makhluk itu rasakan, dan tambahkan semoga dia berbahagia. Jangan ganggu, dunianya berbeda. Seperti itu. Seperti itu Ibu ya. Nah Ibu, bisakah kita mengendalikan indera kita Ibu? Indera ini dikendalikan begini. Ada orang sekarang begini, kalau kita bangun tidur, ya, kita baru bangun tidur, baru buka mata, apa yang pertama kali dilihat? Misalnya. Yang pertama kali dilihat ketika bangun tidur, ruangan kamar. Ya. Apakah kita punya kontrol tentang itu? Tidak. Karena mata kita ini melihat apapun yang terlihat. Jadi kalau misalnya kita kepengen tahu nih di bawah meja ini ada apa, kan kita harus melihat, harus menyibakkan ininya. Jadi kita bisa melihat. Jadi ya ini ada yang dibilang yang bisa kita kendalikan adalah yang paling bisa kita kendalikan. Mulut. Jangan berbicara, biarpun dia merasakan, ini lidah untuk merasakan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah mulut, jangan sembarangan berbicara, seperti itu misalnya. Tapi ini ada hubungannya antara lidah dengan mulut, karena kalau lidah, contoh lagi yang paling yang bisa kita ini. Sekarang seandainya kita mendengar musik, tetangga kita begitu kita bangun tidur, tetangga kita pasang musik bruk 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 bruk. Atau kita dibangunin kaget karena ada suara-suara musik. Apakah kita bisa mengontrol itu? Tidak. Tidak bisa.
Karena itu hanyalah suara. Apapun yang dilihat hanyalah apapun yang dilihat. Apapun yang dicium ini adalah penciuman kita. Kita cuma bisa menghindar. Dalam arti misalnya tercium bau yang gak enak, kita ambil tisu, kita tutup hidungnya atau kita pakai masker. Cuma bisa itu. Tapi kita tidak bisa mengontrol itu karena hanya inilah. Tetapi yang paling indera yang terpenting yang kita bisa pikir, ini adalah pikiran. Yang kita bisa kontrol, kita pikiran, muncul pikiran-pikiran buruk. Itu pikiran jelek, buang. Kita pikirkan sesuatu yang bagus. Itu kita bisa punya kontrol. Berarti tadi mulut, lidah ya Bu ya, dan juga pikiran yang masih bisa kita kendalikan. Ya, dan tangan. Tangan. Perbuatan ini misalnya ada perasaan, nih sering-sering yang muncul adalah perasaan yang saya tangani. Perasaannya bawahnya pengennya mukul orang aja. Tangannya maunya maju terus. Ya, ini kita bisa kontrol. Tangan ini kita mau pukul atau tangan ini kita mau diam. Kita punya kontrol itu. Tergantung yang di sini pikiran kita. Jadi kalau dengan indera yang dilihat, didengar, dicium, dirasakan untuk lidah. Lidah ini pun kita bisa memilih kan. Kadang-kadang kita bisa memilih. Kita mau makan apa misalnya. Kita tahu rasa makanan apa yang kita suka, itu yang kita pilih. Tapi kalau kita tidak punya pilihan, misalnya hari ini mama saya cuma masak tempe, tempe kecap misalnya. Tapi itu cuma ada di depan pilihan kita. Kita cuma punya pilihan mau makan atau nggak makan lapar. Iya. Jangan memaksa si mama untuk masak yang lain, itu namanya tidak menghargai. Yeah. Jadi kalau kita memang tidak mau lapar, ya tempe kecap pun enak dirasa. Jadi kita punya pilihan itu, jadi jangan sampai perasaan-perasaan kita ini mengganggu orang lain. Karena kita bisa mengendalikan ini dalam arti kita bisa menerima apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Seperti tadi musik itu kita tidak bisa kontrol. Kita cuma tahu, oh ya itu ada musik, orang itu lagi kesel mungkin. Ya sudahlah, dia lagi kesel, biarin aja. Kita mengerjakan pekerjaan kita. Jangan sampai kita datengin tetangga itu, biasanya kan begitu. Kecilin gak bisa apa, marah kan. Nah begitu itu mulai datang, nanti seperti pingpong. Orang itu akan kesel dong, ditegor. Ini rumah gue, kamar gue, mau apapun yang gue lakukan, gue kerjakan. Misalnya seperti itu. Ini ngomong-ngomong ininya bahasa biasa. Jadi akan terjadi keributan dengan begitu. Bagaimana perbedaannya kalau kita tidak menanggapi suara itu? Biarkan aja suara itu. Suara itu memang ada di sana. Biarkan saja dia berisik. Kita bisa pasang headphone, kita bisa pasang apa yang ada di sini ditutup supaya kita tidak terganggu. Tapi kita tidak perlu marah-marah sama tetangga kita. Itu menimbulkan perang, disitulah perang berasal. Jadi supaya kalau kita mau dunia kita ini tenang, jangan bereaksi seperti apapun dari yang kita anggap orang itu mengganggu kita. Padahal itu cuma suara. Iya. Nah, Ibu, berarti kan pola pikir itu kan sangat penting sekali, Bu. Tapi bagaimana cara kita untuk melatih pola pikir kita ini supaya mau seperti tadi yang Ibu katakan, sudah biarkan saja. Tetapi kan pada dasarnya, pada umumnya, apalagi kalau masih berjiwa-jiwa yang masih mudah emosian atau bergejolak gitu, Ibu ya, pasti kan susah untuk berlaku seperti itu, Ibu. Karena ini egonya mulai keluar. Nah itu cara untuk melatih otak, menenangkan itu gimana? Kita hanya bisa mengenali ego kita. Ini apa nih yang muncul nih? Kemarahan ini muncul karena ada suara-suara berisik. Tapi suara-suara itu memang cuma ada di situ, mau diapain? Tetangga sebelahnya nggak apa-apa, tetangga seberang rumah nggak apa-apa. Kenapa mesti kita yang marah? Pasti ada pemicunya yang membuat kita marah nih. Karena apa? Misalnya kesel sama pasangan kita. Kalau kita normal-normal wajar-wajar, ada apapun tidak terpengaruh. Jadi pola pikir kita adalah begitu ada sesuatu yang kita anggap mengganggu, kita perhatikan, ego saya mulai keluar nih. Dan kita perhatikan, kenapa ya? Ternyata ini cuma suara ya. Gak apa-apa suara itu. Ya udah kita pasang headphone aja, kita nyanyi-nyanyi sambil masak, sambil mandi, sambil apa. Itu tidak ada peperangan.
Tapi kalau ego kita ini mulai, gitu, kemarahan itu mulai muncul, disitulah perang mulai terjadi. Sebelum peperangan itu terjadi, sebelum mulut ini mengucap kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata yang nanti kita sesali, kita perhatikan dulu, step back dulu, mundur dikit. Apa yang menyebabkan kita marah? Kesel, cuci muka dulu. Tarik nafas, 20 kali, kalau perlu tambah lagi 20 kali sampai rasanya lega. Ya sudah, kita bisa mengendalikan itu sebenarnya. Tapi sering-sering kita tidak bisa mengendalikan karena pikiran kita ini begitu nakal. Betul. Nah, itu cara untuk iniin pikiran itu tadi dengan merilekskan diri dulu, Ibu ya. Meditasi dulu supaya bisa lebih rileks, nggak gampang marah. Benar. Seperti itu, Bu ya. Karena kalau kita meditasi, coba perhatikan pada saat kita duduk meditasi, apakah kita bisa mengontrol apa yang kita dengar, apa yang kita kan kalau meditasi tidak melihat, tapi melihat ke dalam. Dan kemudian apa yang bau-bauan, misalnya ada tetangga masak atau simbo masak atau mama masak di dapur, kita tercium bau makanan. Tiba-tiba ini pikiran mulai nih muncul. Waduh enak bener nih makanan. Waduh saya jadi lapar. Meditasinya mogok. Yang ada lari ke dapur. Biasanya begitu. Jangan langsung bereaksi, tapi kita memikirkan, oh ya ini ada bau-bauan, biarin aja dia di situ. Kita lagi meditasi, itu pinggirin dulu. Ya, nah Ibu, sebentar ditahan dulu Ibu. Oke. Kita pariwara dulu. Oke. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena menarik perbincangan pada malam hari ini. Setelah pariwara yang berikut ini kita akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali bersama Ibu Brenda. Ya Ibu, manfaat apa yang didapat jika kita dapat mengendalikan indera kita tadi? Oke, kalau kita bisa merasakan manfaatnya adalah ketenangan. Jadi begini, sekarang seandainya kita lagi enak-enak di mobil jalan nih, contohnya saya di Jakarta, saya nyetir. Tiba-tiba ini banyak yang motong, ini biasa ini ya, tahu sendiri Jakarta macetnya seperti apa, pernah tinggal di Jakarta pula. Jadi ini motong-motong, kalau pikiran saya ini langsung bereaksi, saya marah, saya uber orang itu. Mungkin saya maki-maki, mungkin. Tapi kalau pola pikir saya pikir, oh orang itu lagi mau buru-buru antar istrinya mau melahirkan. Biarin deh kasih jalan duluan, semua orang saya anggap istrinya mau melahirkan. Itu pola pikir saya jadinya, saya ganti itu. Karena kalau saya tidak berpikir seperti itu, saya jadi gila. Marah, kosel terus. Sampai di rumah saya marah-marah lagi. Aduh, tadi pada mobil brengsek ini, kesel, marah, dilampiaskan pada keluarga. Keluarga nggak salah apa-apa. Akhirnya nanti marah juga. Dilemparkan, balik lagi, begitu lagi, jadi kayak pingpong. Kenapa kita mesti menciptakan seperti itu? Itu bermula dari kita. Sekarang kalau kita seperti contoh saya bilang, semua orang mesti mengantar istrinya ke rumah sakit. Ya udah saya jalan aja sebisa saya. Berhenti ya berhenti, jalan ya jalan. Kalau saya takut macet terburu-buru, saya usahakan datang siap-siap lebih awal. Kemanapun di Jakarta saya selalu siap-siap 1 jam di muka. Iya. Karena tahu sendiri macetnya seperti apa. Jadi biar lebih baik saya yang nunggu daripada orang menunggu saya. Seperti itu. Jadi itu mindset itu ada di dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa mengubah itu adalah kemauan kita. Dan pikirkan yang terbaik untuk saya dan keluarga saya dan lingkungan saya. Karena kalau saya terpengaruh dengan orang yang motong jalan itu, nanti sampai kantor bawahnya saya maunya maki-maki orang di kantor. Itu kan gak adil. Betul. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan ini dengan meditasi, dengan ketenangan. Pada saat kita sudah meditasi, oh ya pikiran-pikiran yang gangguin apapun itu lepasin dulu. Bau-bauan apa biarin aja ada di sana, telinga mendengar biarin di sana. Kita sekarang meditasi ketenangan. Ada objeknya, memancarkan cinta kasih atau memakai nafas, kita memancarkan itu cinta kasih. Pada saat kita sering melatih cinta kasih, kita tidak sering akan terpengaruh oleh emosi kita. Kita lebih punya empati kepada orang lain. Seperti yang tadinya saya nggak bisa berpikir orang lain tuh mau bawa istrinya ke rumah sakit. Tapi saya pikir apa yang paling tepat supaya saya tidak terpengaruh.
Dan saya waktu itu kenapa ya ada orang yang benar-benar bilang saya lagi mau antar istrinya. Jadi itu yang terus saya pakai. Dan benar dengan pemikiran seperti itu saya nggak pusing orang mau nyalip saya. Dimaklumkan terus. Dimaklumkan. Gak apa-apa biarin aja. Dengan begitu kita bisa ya sudahlah. Selama itu tidak membahayakan kita. Kalau itu membahayakan kita saya akan tung gitu. Apa namanya rem dan klakson. Karena itu penting supaya orang tidak nabrak kita. Takutnya kan kadang-kadang orang nyalip begitu, kita cepat pula bisa keserempet. Jadi kita bisa lebih waspada. Nah itu yang saya lakukan. Jadi itu membantu saya sehingga kalau saya udah pulang atau saya sampai ke tempat praktek saya tidak terganggu. Berarti manfaat dari mengendalikan indera kita tuh sangat banyak ya, Bu, ya? Manfaatnya ya. Sangat banyak. Terutama pikiran. Berpengaruh di pikiran Ibu ya. Ya. Nah Ibu, apakah tujuan melatih indera kita Ibu? Oke, tujuan melatih kita ini dalam arti melatih pikiran. Yang dimaksud indera di sini saya anggap sebagai pikiran karena kita punya kontrol dengan pikiran kita, tapi kita tidak punya kontrol dengan apa yang kita dengar. Kita tidak punya kontrol apa yang kita lihat, kita tidak punya kontrol apa yang kita cium, kita tidak punya mungkin kita bisa punya kontrol akan apa yang masuk ke dalam mulut. Dan kalau suasananya panas atau apa kita tidak punya kontrol pula. Udara panas, mau hujan, mau apa, kita tidak punya kontrol itu. Jadi yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita, mindset kita, bagaimana kita bisa merangkul suasana apapun. Ini kita bisa lakukan setelah kita meditasi. Kalau kita biasa meditasi, kita bisa lebih mengerti, memahami keadaan sekarang ini. Jadi misalnya mau hujan ya hujan, mau apa? Macet ya macet, bagaimana? Saya harus pulang ya saya harus bermacet-macet. Itu. Jadi mindset kita ini itulah tujuannya melatih pikiran kita supaya kita tidak cepat emosi kita ini terpicu. Kalau kita tidak memperhatikan pikiran kita ini, emosi kita akan sangat cepat terpicu. Jadi daripada kita membuat diri kita menderita, kesal, marah, sakit hati, itu semua menjadi pemicu-pemicu, kemarahan bisa menjadi penyakit pula. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Diri sendiri yang rugi. Jadi kalau kita mau pikiran dan badan kita sehat, pikiran kita ini duluan yang kita perhatikan. Jangan membiarkan pikiran ini. Nih sekarang saya kasih satu contoh, saya ketemu minggu ini ketemu dengan banyak orang-orang yang mulai masuk masa-masa pensiun. Atau mulai misalnya dia ada dalam suasana yang goyah di pekerjaannya. Mungkin akan dipecat, mungkin apa. Saya bilang lakukan hobi. Kenapa kita perlu melakukan hobi? Misalnya hobi Mbak Angel adalah merangkai bunga. Rangkailah bunga karena dengan merangkai bunga perhatian kita pada merangkai bunga dan kita menikmatinya. Siapa tahu dengan rajin merangkai bunga, ini bunga bisa menjadi bisnis. Betul. Hobi itu kalau dikembangkan bisa jadi bisnis. Hobi saya dari dulu itu seneng mendengarkan orang curhat. Dari saya TK, enggak TK, SMP lah kira-kira. Sama teman deket tuh mulai temen tuh curhat-curhatan begitu. Memberi saran. Iya, jadi saya bilang daripada begitu kita begini, apalah. Jadi hobi saya ini memang begitu. Dan ternyata waktu saya praktekkan, waktu masih di Amerika saya ambil hipnoterapi sebagai part time. Begitu pulang ke Indonesia, saya jadikan ini full time. Hobi ini dijadikan mata pencaharian. Dan bukan cuma saya sendiri, ada orang senang bertukang. Saya bilang, Pak, siapa tahu setelah pensiun Bapak bisa menerima order, bikin mebel. Betul. Tapi jangan diforsir. Kemampuannya hari ini bikin kaki meja, ya udah potong kaki meja. Besok capek, ya udah jangan. Lusa kita bikin ininya, itu dasarnya. Kita bikin kakinya satu. Kalau meja itu selesainya sebulan, ya sebulan. Tapi kita ada sesuatu yang kita hobi kerjakan, sehingga ini mendapatkan income. Mana tahu ada tetangga yang butuh, ya sudahlah dengan membayari bahan tambah ya sedikitlah buat uang jajan nanti misalnya berapa. Itu akan mendapatkan satu kepuasan tersendiri loh.
dari hobi ini kita bisa kembangkan pikiran kita pun tidak lari-larian. Daripada sudah pensiun dibilangnya kalau pensiun itu leyeh-leyeh, salah besar. Pensiun itu harus melakukan kegiatan yang disuka supaya tidak jadi cepat pikun. Karena kalau orang-orang yang terbiasa aktif tiba-tiba disuruh diam, nggak bisa. Itu akan drop. Terjadi sendiri dengan orang tua saya. Itu kesalahan terbesar yang kami anak-anak lakukan. Jadi ini saya ceritakan supaya pemirsa jangan melakukan kesalahan yang salah. Jadi merosot beliau kesehatannya karena kita tidak memberikan, kita pikir kasihan sudah tua, jangan melakukan banyak kegiatan apa-apa, diam-diam aja di rumah nonton TV, baca-baca koran, baca-baca buku. Dia ini orangnya, bapak saya ini tidak bisa diam. Seneng ngoprek, kita bilang, aduh jarinya sering luka, udah jangan deh. Begitu dilarang, dia tidak ada punya keinginan, lemes lah. Rasa motivasinya untuk kehidupan itu berkurang. Memang itu andilnya anak-anaknya. Jadi sekarang saya sarankan kepada para pemirsa, biarpun masuk dalam masa pensiun, nikmati apa yang menjadi hobi. Melukis, berkebun, masak, bikin kue, apapun. Nah mana tahu hobinya ini bisa dikaryakan. Itu kan jadi hal yang positif. Pikiran kita ini pun terjaga dengan hobi kita. Ya. Nah Ibu, apakah sebenarnya indera yang paling terpenting Ibu? Indera apa? Pikiran. Pikiran kita ini adalah sangat terpenting karena ini yang akan membawa kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Sekarang seandainya begini, kalau bukan pikiran yang jalan duluan. Kalau saya melihat bunga yang cantik ini, apa yang saya rasakan di dalam pikiran saya? Aduh bunganya cantik ya, ini bagus sekali, saya ikut senang, pikiran ini tenang. Tapi kalau pikiran negatif saya mulai muncul, bunganya cantik, Mbak Angel gak lihat, nanti tak bawa pulang. Itu mengambil barang yang tidak diberikan. Betul. Mbak kan gak ngasih saya, itu ada di sini karena memang untuk dinikmati keindahannya. Jadi tergantung pikiran kita ini mau kita bawa kemana. Jadi mau positif jadi positif, mau negatif jadi negatif. Jangan biarkan yang negatif berkembang. Kalau kita tahu mulai berkembang itu negatif, buang. Misalnya saya udah punya keinginan, bunganya bagus, cantik. Tapi kita begitu mau begini kita rem, jangan loh, itu ngambil loh, nggak baik. Jangan. Dengan begitu action perbuatan ini tidak jadi dilakukan. Tidak ada karma buruk di sana. Tidak ada Ibu ya. Karena kita tidak jadi, kita langsung nyetop. Iya. Ya. Nah, Ibu, apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan indera kita tadi, Bu? Pikiran kita tidak bisa kita dikendalikan. Yang ada ujung-ujungnya bisa jadi gila. Karena prosesnya itu ada. Seandainya seseorang ini tidak punya pekerjaan atau dia dalam kondisi kekesalan yang begitu memuncak. Dia kesel, apapun tidak ada semangat, yang ada dia tidur. Lemas kan orang begitu. Nah setelah lemas yang ada dia depresi. Begitu depresi tidak mau kena matahari, dia tiduran aja, tidak ada semangat. Yang ada pikirannya yang terus menerus berputar. Pikiran ini dia ciptakan, pikiran ini bisa membesar. Tergantung kita biarkan dia membesar jadi membesar. Nah ditahan dulu Ibu, pikirannya membesar, nanti kita lanjutkan kembali Ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini kita akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Manage Your Mind. Bagi Anda yang baru bergabung, tema Manage Your Mind pada malam hari ini adalah mengendalikan indera. Nah, Ibu Brenda, tadi dilanjutkan kembali tentang pikiran yang membesar. Oke. Jadi tadi kita bicarakan tentang seseorang yang punya perasaan yang down begitu. Rata-rata orang yang begitu maunya tidur, gak mau kena matahari. Kalau udah gak mau kena matahari itu cilaka. Karena itu sudah masuk dalam depresi. Orang yang depresi harus kena matahari.
Matahari ini energi vibrant yang bisa merasakan kita kehidupan ini. Tidak ada matahari orang lemes loh. Iya, betul. Ya, jadi matahari ini harus kita serap. Dan kalau orang yang depresi berat tidak mau kena matahari itu yang cilaka. Jadi keluarga harus berusaha menarik dia keluar, kena matahari, dia nikmati dan biarkan dia mengerjakan hal-hal yang dia suka. Jangan dibiarinin dia tidur. Semakin dia tidur, semakin dia lemes, semakin pikirannya jalan-jalan yang gak keruan semakin besar, semakin besar. Lama-lama dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Gila, terganggu pikirannya. Kalau sudah begitu tidak bisa tertolong. Contoh lagi, saya jatuh 2 minggu yang lalu. Saya cerita dengan beberapa orang. Saya jatuh karena tidak hati-hati turun tangga. Jadi yang ada apa yang saya lakukan. Begitu jatuh rasa sakit ini kan ada. Begitu saya makin perhatikan rasa sakit ini makin sakit, bukan main. Kemudian saya ingat pelajaran dari Bante. Bante bilang kalau kita perhatikan makin sakit. Jadi kita lepasin aja, jangan diperhatikan. Kita memaafkan diri kita. Saya memaafkan. Jadi besok paginya saya meditasi. Saya bilang saya memaafkan diri saya karena saya meleng. Karena saya tidak hati-hati, saya maafkan itu. Tidak sakit lagi. Yang ada memar ada. Tapi sudah tidak sakit karena saya tidak memberikan perhatian saya kepada rasa sakit itu, tapi kita memaafkan itu sehingga dia mereda. Jadi perhatian kita tidak kita perhatikan kepada yang sakit itu, makin sakit jadinya. Jadi kita lepasin aja ya sudah. Itu berlaku sama dalam kehidupan sehari-hari. Makin kita mumet dalam satu pikiran, makin kita perhatikan, itu akan menjadi lingkaran setan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berpikir saya mau ngambil kembang ini, tapi kita stop. Begitu kita mau begini, oh iya jangan. Stop di situ. Oke, saya mendingan ke kebun. Saya mau beli bibit bunga. Saya tanam di rumah saya sehingga hasilnya menjadi baik. Saya bisa nikmati itu. Itu adalah satu pekerjaan pikiran yang positif yang kita kerjakan. Sehingga kita akan mendapatkan mungkin bunganya tidak sama cantiknya. Tapi paling tidak saya nikmati karena ini hasil tanaman saya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa sangat bermanfaat. Nah, Ibu, mungkinkah seseorang mempunyai indera yang lebih daripada umumnya? Ya, itu yang kita namakan dengan indera-indera keenam. Bahwa seseorang ada yang bisa melihat yang tidak terlihat oleh orang lain, yang bisa mendengar tidak terdengar oleh orang lain. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau anak kecil, biasanya mereka masih sangat polos dan mereka punya kemampuan itu. Mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan biasanya kemampuan ini tidak secara kebetulan. Ada gen dari orang tua, punya kemampuan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengajarkan anak kita ini hati-hati, jangan, apalagi kalau yang mendengar. Nih kadang-kadang ada yang bisa mendengar suara-suara. Suara ini dari yang tidak terlihat, dari makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk ini ada yang baik dari alam-alam dewa, alam-alam Brahma. Ada yang dari alam-alam hantu, neraka, alam-alam setan itu. Kalau yang baik tidak akan pernah mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang jelek. Contoh misalnya, dia dengar, kamu bunuh diri. Ada orang sering dengar suara seperti itu. Saya bilang, kamu tahu nggak yang ngomong itu siapa? Hati saya. Apakah itu hati yang benar atau hati yang salah? Kalau ditanya begitu dia bisa bilang, iya ya kenapa ya saya mesti bunuh diri? Karena itu adalah mungkin dia mendengar itu dari makhluk yang melakukan bunuh diri diajak. Jangan lakukan itu. Yang ada kalau mendengar seperti yang negatif seperti itu, kita doakan. Memberi doa, membacakan doa, semoga kamu berbahagia. Setelah kita doakan semoga kamu berbahagia, kita katakan dunianya berbeda. Jangan ganggu. Ada pula anak kecil yang tidak bisa membedakan melihat makhluk. Tengah malam dibangunin, katanya diajak main. Jadi saya bilang begini, makhluk-makhluk itu tidak ada waktu seperti di bumi. Tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu. Di sini adanya pagi, siang, sore, malam.
Di sana waktunya semua sama. Buat dia apalagi dari alam-alam cahaya, semua bersinar, tidak ada waktu gelap. Jadi yang ada, kalau dibangunin seperti itu, kasih tahu, saya bilang, ini di bumi waktunya malam, saya waktunya tidur, besok tak sembayangin kamu. Itu yang saya ajarkan kepada anak ini. Jadi jangan takut dan jangan diikutin. Masa di tengah malam jam 2, jam 3 dibangunin suruh main, dia main, kan gak wajar. Jadi jangan melakukan itu. Jadi saya kasih tahu pengertian bahwa itu adalah teman-teman yang tidak mengenal adanya waktu. Tapi kita di sini di bumi, waktunya adalah tidur. Kasih tahu sama dia, besok kamu tak sembayangin. Jangan ganggu sekarang, aku mau tidur. Anak-anak kecil Ibu itu yang paling sering mengalami seperti itu ya. Bukan cuma kecil, ada yang sudah besar pula, yang sudah mulai remaja gitu. Jadi ketakutan sendiri. Padahal nggak apa-apa, nggak mesti takut. Cuma dikasih tahu, sekarang nih saya waktunya tidur di bumi. Jangan ganggu, besok tak doain. Benar, kalau janji besok didoain, besok harus doain. Supaya paling enggak, semoga kamu berbahagia. Cuma itu gampang. Nah kalau misalnya itu tidak cukup, bacakan doa-doa sesuai dengan agama masing-masing. Dan katakan bahwa dunianya berbeda. Jangan ganggu, jangan memperlihatkan diri kalau dia takut. Nah Ibu, saya pernah dengar seperti istilah anak indigo seperti itu. Itu apakah sama dengan anak yang mempunyai indera keenam, kelebihan ini? Ya, tergantung, karena begini, biasanya anak-anak indigo ini bisa berkomunikasi, bukan cuma melihat. Oke? Anak-anak indigo ini bisa berkomunikasi dan bertanya kepada makhluk itu lewat pikiran. Jadi makhluk-makhluk itu, baik di alam-alam dewa Brahma maupun alam-alam hantu itu, mereka bisa menggunakan pikiran, telepati. Jadi di sana itu telepati. Menggunakan pikiran sehingga bisa ditanyakan lewat pikiran, kenapa kamu meninggal? Pelajaran apa sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran dari makhluk itu. Misalnya, aku meninggal karena aku bunuh diri. Oh ya, kenapa bunuh diri? Siapa suruh bunuh diri? Misalnya. Ya jangan dalam kehidupan ini. Jadi kita bisa, oh ya saya doakan semoga kamu bahagia ya. Kalau kamu bahagia, kamu pergilah ke tempat yang lebih bahagia. Jangan ganggu manusia di bumi ini. Seperti itu. Bisa lakukan itu. Jadi anak-anak indigo itu bisa berkomunikasi. Bukan cuma sekedar melihat. Kalau yang punya indera, ada yang tidak bisa, cuma bisa melihat tapi tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa tidak nyambung Ibu. Iya, nggak nyambung. Kalau ini dia bisa berbicara. Kalau ini dia bisa sepertinya telepati, jadi tahu pikiran ini, kenapa kamu meninggal? Ada jawaban, karena ini begini. Oh oke, kalau begitu saya doakan. Berarti tidak lewat suara Ibu ya? Tidak lewat suara, bisa lewat pikiran. Kadang-kadang lewat suara. Jadi itu bisa, anak-anak indigo itu bisa melihat, mendengar, dan berkomunikasi. Rata-rata seperti itu. Berarti itu salah satu kelebihan sebenarnya. Kelebihan, mempunyai kelebihan ya Bu ya. Ya. Nah Bu, saat kapankah yang terbaik untuk melatih indera kita? Setiap saat. Setiap saat. Dalam arti begini, kita kadang-kadang berpikir meditasi itu harus duduk diam. Memang ada waktu-waktu kita duduk diam. Tapi kita bisa meditasi sehari-hari dalam arti begini. Kalau saya mau bekerja, mau menulis, saya tahu saya bekerja. Karena itu ada konsentrasi dalam pekerjaan. Kalau saya mau minum, saya ambil gelas ini, saya buka, saya tahu saya minum. Mengetahui apa yang kita lakukan. Itu juga meditasi. Jadi ada orang melakukan multitask, itu tidak baik. Apalagi anak-anak, konsentrasi bisa pecah. Kenapa? Misalnya anak itu makan sambil nonton TV. Banyak sekarang itu Ibu. Jadi sebenarnya dia makan atau dia nonton TV? Pikirannya pecah, nanti pelajaran di sekolah pun terganggu. Karena dia terbiasa multitask ini. Jadi bilang, kalau dia mau makan, nonton TV-nya nanti. Kalau dia nonton TV, makannya nanti. Jadi salah satu, ada kesalahan dalam orang tua membiasakan anak itu makan sambil nonton TV. Iya, kadang sambil jalan-jalan juga. Ya, itu adalah memecah konsentrasi anak itu. Nanti pada saat sekolah tidak ada konsentrasi, baru ngomel-ngomel. Kamu ini bagaimana?
Kenapa begitu aja nggak bisa, nggak inget apa? Ya karena sudah terbiasa konsentrasinya pecah. Sedangkan konsentrasi ini kita bisa latih kembali dengan mengetahui apa yang kita kerjakan ini. Jadi kalau Mbak sedang bekerja misalnya ngetik, tahu apa yang dikerjakan, pikiran ini pada pekerjaan, tidak bercabang. Kalau bercabang ini membuat konsentrasinya pecah. Itu yang membuat tidak konsentrasi jadinya. Ya, ya. Berarti setiap saat Ibu ya. Kita menyadari apapun yang kita lakukan. Jalan kita tahu kita jalan, naik motor kita tahu kita naik motor, naik mobil kita tahu kita naik mobil. Tapi kalau untuk berdasarkan usia Ibu, mulai dari umur berapa anak itu mulai kita ajarkan untuk biasa melatih indera? Anak itu dari dalam kandungan sudah kita biasakan mendengar. Anak ini punya perasaan dan pendengaran. Oke, dia tidak bisa melihat, belum bisa melihat. Jadi dibiasakan musik, itu yang paling bagus. Musik itu bisa menenangkan bayi-bayi itu. Ya, ditahan dulu Ibu, nanti dilanjutkan kembali Bu ya. Pastinya sangat menarik. Ya pemirsa, setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali perbincangan pada malam hari ini, Ibu. Tadi tentang anak kecil, Ibu. Ya, dari dalam kandungan. Jadi kalau bayi itu kita biasakan pendengarannya ini, kita membawa musik-musik tenang sehingga dia bisa tenang. Kemudian nanti setelah lahir, kita mulai mengenalkan kan bentuk, warna, segala macam. Itu kita ajak dia bicara, seolah-olah dia itu sudah mulai besar. Jadi kita membiasakan ini, kecerdasan anak ini bisa kita latih. Kalau kita biarinin, itu dia perkembangannya lambat. Tapi kalau kita latih terus. Jadi misalnya ini apa? Ini warna hitam, bentuknya panjang gitu. Jadi kita sering-sering, anak ini harus diulang-ulang. Anak ini akan bisa mengingat. Makanya kalau nonton Teletubbies, dia selalu melakukan ulangan-ulangan. Karena anak kecil itu harus belajar dari repetisi. Jadi tidak boleh bosan kalau mengajar anak kecil. Tidak boleh cuman udah dikasih tahu nggak mau dengar lah, ya nggak bisa anak kecil. Memang harus repetisi, diulang-ulang. Jadi dikasih warna-warna, dikasih bentuk-bentuk, itu mulai belajar dia. Sedini mungkin kalau dia bisa, misalnya dia punya mainan kotak, misalnya kan mainan anak-anak tuh ada yang kotak, ada yang persegi, ada yang apa. Ini dikenalkan, ini segitiga warnanya biru. Ini kotak warnanya merah. Jadi dia terbiasa tahu kotak merah, segitiga biru, lingkaran kuning gitu. Jadi dia biasa mengenal itu. Itu akan cepat melatih dia punya pembicaraan, penglihatan, pendengaran semakin, dan pikirannya kita bawa. Jadi kalau dia pikirannya mulai melenceng, kita kembalikan, tutup apa yang sedang dilakukan. Biasakan kalau misalnya makan tuh harus duduk. Jangan dibiasakan lari-larian. Itu jadi yang banyak terjadi. Ya, itu yang sering, itu merupakan kebiasaan buruk nantinya. Jadi kalau kita melatih anak kita sedini mungkin, itu akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Betul. Ya, berarti dari sedini mungkin sudah bisa diajarkan Ibu ya untuk melatih. Nah Ibu, apakah seseorang dapat hidup berbahagia jika kehilangan salah satu inderanya Ibu? Mengapa tidak? Banyak orang-orang yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, tetapi pendengaran dia dan yang lainnya. Stevie Wonder contoh, dia buta tapi dia pintar bermain musik, bernyanyi pula. Kenapa dia pasti bisa menikmati, biarpun tidak bisa melihat tapi indera lainnya pasti tajam. Kalau dia ada pemusik, kenapa yang tuli, Beethoven kalau nggak salah, dia tidak bisa mendengar tapi dia bisa memainkan piano itu dengan sangat baik karena dia gunakan perasaan. Jadi itu bisa, jangan sampai membuat kekurangan itu menjadi satu penderitaan, jangan. Justru kita menggunakan kekurangan kita sebagai sesuatu yang bisa kita hal lain. Misalnya saya ini tidak bisa bicara misalnya. Apa yang bisa saya lakukan? Berbuat baik misalnya, mengkreasikan sesuatu. Saya sering menerima postcard dari anak-anak yang tidak punya kaki atau tidak punya tangan, melukis. Itu luar biasa, itu harus kita dukung. Karena dengan kita
memberikan apresiasi kepada mereka. Mereka punya percaya diri. Oh, dengan tidak punya tangan, biar dia punya kaki bisa melukis, dia bisa lakukan itu, dan dia punya kebahagiaan di sana. Karena itu menjadikan satu percaya diri, motivasi bagi dia bahwa dia bisa melakukannya. Betul. Jangan membiarkan kekurangan kita itu menjadi satu hal yang saya ini buta, saya ini tuli. Jangan. Gunakan kekurangan kita menjadi sesuatu yang luar biasa, berbeda dari orang lain, sehingga kita bisa merasakan pula hasil manfaatnya. Ya, jadi walaupun kita mempunyai kekurangan indera, tapi kita harus bisa tetap bahagia, Ibu, ya. Betul. Dengan bisa terus berusaha lewat yang lainnya. Lewat yang lainnya, iya. Ya, nah Ibu, sejak kapankah sebenarnya indera yang kita miliki itu ada, Ibu? Pikiran dan perasaan itu muncul sejak dari dalam kandungan. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena kalau saya menggali seseorang yang tidak punya percaya diri, atau emosinya bawanya maunya meledak aja, itu sering terbawa dari dalam kandungan. Seorang anak akan tahu pada saat dia mau digugurkan. Seorang anak merasakan pada saat ibunya itu diem aja di kamar atau diem aja di rumah, tidak mau keluar bersosialisasi. Itu membuat dia kurang percaya diri. Jadi kita ini membiasakan pada saat kita hamil ini, kita biasa melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi itu mulai terbentuk pada saat dia mulai terbentuk. Kalau ditanya, kalau digali, kita bisa bertanya, di saat hari keberapa atau minggu keberapa dia itu masuk ke dalam kandungan. Dia bisa cerita, merasakan ini. Selama dia tidak menggunakan logika perasaan dia. Karena perasaan itu sudah mulai ada dari dalam kandungan. Bayi itu merasakan apa yang ibu rasakan. Pastinya, Ibu, ya. Oh iya. Sangat merasa, iya. Bisa sangat merasa. Saya tidak akan Ibu berani berbicara kalau saya tidak pernah membuktikan itu lewat klien saya. Jadi karena saya merasa bisa biasa membantu orang-orang itu dengan kesana, dan setelah itu mereka merasakan perbedaan. Jadi kita tahu, oh iya memang ternyata dari dalam kandungan itu benar dia merasakan sesuatu. Nah Ibu, manakah yang lebih penting, Ibu, melatih pikirankah atau indera kita kah? Pikiran adalah sesuatu pelopor dari segala bentuk. Seperti dalam tema ini, kita adalah semua berasal dari dalam pikiran, sehingga pikiran ini yang sangat penting untuk kita manage. Bagaimana cara memanagenya? Kita bisa memperhatikan dengan kegiatan kita sehari-hari, juga duduk bermeditasi, juga melakukan pada saat kita mau minum, kita tahu kita mau minum, pada saat kita mau mandi, kita tahu kita lagi mengangkat gayung atau showeran itu, kita tahu pada saat kita menyabun. Karena kalau kita tidak menyadari itu, misalnya udah sabunan, pikiran kita lari-lari. Nanti kita bingung, tadi udah sabunan atau belum ya? Iya, betul-betul. Terkadang suka lupa gitu, Ibu, ya. Karena pikiran kita tidak sedang dalam pekerjaan yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus melatih pikiran kita. Kita mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kita makan, kita tahu kita makan, nikmati perasaan itu. Rasa nikmat dari rasa makanan kita. Dan kita tahu makanan ini membantu kita sehat, sehingga kita bisa membantu banyak orang. Jadi seperti itu, kalau kita latih terus, ini akan menjadi satu energi positif buat kita dan orang-orang seputar kita. Karena kita mempengaruhi orang-orang seputar kita. Iya. Nah Ibu, kalau misalnya orang yang tidak, pikirannya sudah tidak berjalan gitu Ibu ya, atau apa, yang seperti yang di rumah sakit jiwa itu Ibu, itu apakah karena kehilangan indera pikiran Ibu, indera keenam tadi Ibu? Karena dia, yaitu yang saya bilang tadi, kalau kita membiarkan orang depresi tiduran diam aja di rumah, malah ada yang dipasung. Iya, kalau di desa-desa gitu ya, gitu ya dipasung. Kasihan sebenarnya mula-mula dia tidak gila, tapi lama-lama jadi gila. Karena apa? Dia itu tidak dimengerti oleh orang tuanya dan mengerti bagaimana cara mendidik anak yang punya kemampuan beda. Misalnya anak ini seperti yang saya bilang, punya kemampuan melihat makhluk atau mendengarkan makhluk atau berkomunikasi dengan makhluk. Dipikir orang tuanya atau lingkungannya gila. Ada pula gurunya bilang, kamu gila ya ngomong sendirian. Anak itu percaya pada omongan orang besar. Tidak gila jadi gila.
Nanti dia tidak bisa membedakan mana yang benar, yang nyata, mana yang tidak nyata. Jadi makhluk-makhluk itu menjadi temannya, makhluk itu nyuruh apa dia ikuti. Salah pula. Suruh bunuh diri, dia ikut bunuh diri. Jadi benar-benar gila. Karena dia tidak dibawa mengerti pada saat dia mengalami sesuatu, tidak dimengerti. Ini juga kenapa orang-orang sebagai seorang yang biasa membantu orang-orang yang punya masalah dengan jiwa, kita harus punya empati dan bisa mengerti. Tapi jangan membawa masalah orang itu ke dalam energi kita. Kalau energi kita ini, saya kalau satu hari terima 4 orang, orang itu punya masalah semua. Kalau saya tidak bisa lepaskan, saya bisa jadi gila. Tapi saya lepaskan, ketemu satu orang saya lepaskan. Tidak mau saya bawa-bawa. Tidak adil untuk orang berikutnya. Betul. Karena energi orang pertama, kalau saya sebagai terapis tidak bisa mengolah energi, saya bisa membawa masalah orang pertama kepada orang kedua. Masalah satu orang pertama dan kedua dibawa ke orang ketiga. Yang kesian yang terakhir. Ya, betul. Kalau saya tidak tahu caranya. Tapi kalau kita sebagai terapis, orang-orang yang dokter, psikolog, psikiater, itu kita harus tahu bagaimana cara menjaga energi kita dan membantu klien pasien kita sebaiknya. Jadi itu yang kita bisa bantu mengerti jiwa seseorang. Kalau kita sudah dalam profesi ini, kita harus menjalankan sebaik-baiknya. Karena saya sering mendengar klien saya bilang, mereka ke dokter tertentu, saya tidak mau sebutkan profesinya apa, cuma dibilang apa masalahnya, takut, buka resep, nih, tanpa mendengar ketakutannya ini apa dulu. Tanpa mengerti dengan jelas apa permasalahannya. Jadi kita harus sebagai orang yang terbiasa berhubungan dengan orang, kejiwaan orang, harus mengerti dan gunakan empati itu, tapi jangan bawa energi orang-orang itu kepada energi kita. Kita harus bisa mengolah energi. Iya. Nah mungkin Ibu karena waktunya juga sudah mau habis ini Bu, mungkin ada pesan-pesan Ibu seperti biasanya? Oke, pesan-pesan ya, kita harus bisa menjaga pikiran kita sehingga menjadi positif, kata-kata kita positif, perbuatan kita positif, karena ini mempengaruhi orang-orang seputar kita. Ini mempengaruhi kita dan juga mempengaruhi orang-orang seputar kita. Jadi kalau kita menyebarkan semua yang positif, kembalinya pada kita yang positif. Kalau kita menyebarkan yang negatif, kembali pada kita negatif. Ini hukum tarik-menarik hukum alam. Sudah memang seperti itu. Jadi kenapa banyak sekarang ini banyak motivator-motivator? Pernah mendengar banyak motivator? Mereka memberikan motivasi sehingga mendapatkan positive thinking. Pikiran ini harus dibawa positif sehingga terjadinya perbuatan, kata-kata dan pikiran ini menjadi positif. Manage pikiran kita. Ya. Terima kasih sekali Bu Brenda karena pada malam hari ini sudah mau membagikan lagi pengalaman sharing tentang indera ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Semoga kita masih bisa bertemu lagi. Semoga kita bisa Ibu. Ya. Nah pemirsa, karena waktu juga sudah habis, akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Sabe sata bavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.